Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah Anda mengetahui materi pihak-pihak yang berkonflik dan dinamika konflik, untuk materi selanjutnya adalah faktor penyebab konflik dan resolusi konflik. Harapannya apa? Dengan memahami faktor penyebab konflik dan resolusi konflik, diharapkan Anda bisa menggambarkan faktor penyebab konflik itu dan melakukan resolusi konflik yang terjadi. Untuk yang faktor penyebab konflik, di dalam sosiologi ada 4 faktor penyebab konflik. Pertama, perbedaan antar individu. Kita tahu bahwa setiap individu mempunyai karakter yang berbeda. Individu yang mempunyai karakter yang berbeda ini kemudian berinteraksi, sehingga dalam prosesnya yang namanya konflik itu tidak terelakkan. Kenapa? Dalam berinteraksi antar individu yang namanya percekcokan, pertikaian, pertentangan itu selalu ada. Kita bisa melihat misalnya ketika anak kecil bermain, dalam waktu yang sesaat kemudian mereka bertengkar. Kemudian besoknya main lagi. Ini artinya apa? Bahwa perbedaan individu itu memang menjadi salah satu faktor penyebab konflik. Kemudian yang kedua, faktor perbedaan kebudayaan. Kita tahu bahwa menurut Kuncharaningrat, ahli antropologi, untuk kasus di Indonesia saja ada 195 suku bangsa, di mana masing-masing suku bangsa itu kemudian mempunyai budaya yang berbeda-beda. Ketika kebudayaan yang berbeda-beda ini kemudian berinteraksi, kemungkinan percekcokan, kemungkinan pertikaian, kemungkinan perselisihan di antara kebudayaan ini akan muncul. Itulah yang kemudian disebut perbedaan kebudayaan juga menjadi faktor penyebab konflik. Yang ketiga, perbedaan kepentingan. Kita tahu bahwa setiap individu mempunyai kepentingan yang berbeda-beda. Kepentingan antara pemerintah dengan masyarakat berbeda. Kepentingan antara kelompok-kelompok itu berbeda, sehingga kepentingan-kepentingan yang berbeda ini kemudian juga menjadi faktor penyebab konflik itu sendiri. Yang keempat adalah perubahan sosial, social change. Perubahan sosial, kita tahu bahwa teknologi ini menjadi lokomotif perubahan sosial itu sendiri. Perkembangan teknologi, perkembangan ilmu pengetahuan ini menjadi luar biasa pesat, sehingga efeknya juga sangat luar biasa. Kita tahu misalnya 10 atau 20 tahun yang lalu bagaimana teknologi yang ada, bandingkan dengan hari ini. Itu yang kemudian persepsi antara orang-orang katakanlah yang tua dengan persepsi anak-anak muda ini kemudian sering berbenturan. Itu kemudian konflik antar generasi itu muncul. Jadi perubahan sosial yang begitu cepat akhirnya seperti itu. Kemudian setelah Anda mengetahui faktor penyebab konflik, silakan baca juga materi tentang dampak konflik. Ternyata konflik itu ada dampak positif dan ada dampak negatif. Apa dampak positif dan dampak negatifnya? Silakan pelajari materi di buku paket, kemudian Anda simpulkan apa dampak dari konflik secara positif maupun secara negatif. Kemudian resolusi konflik. Apa itu resolusi konflik? Itu kembali ke solusi dari konflik itu sendiri, atau pengendalian konflik itu seperti apa. Jadi dalam sosiologi ada 4 bentuk resolusi konflik atau pengendalian konflik. Pertama adalah konsiliasi, kedua mediasi, ketiga arbitrasi, dan keempat transformasi konflik. Untuk yang konsiliasi itu adalah salah satu bentuk pengendalian konflik atau resolusi konflik melalui dialog, melalui musyawarah. Artinya pihak-pihak yang berkonflik itu bermusyawarah, bisa melalui pihak ketiga, baik itu individu maupun lembaga. Yang jelas resolusi itu melalui dialog, berunding, bermusyawarah untuk menemukan jalan keluarnya. Yang kedua, mediasi. Mediasi itu salah satu bentuk pengendalian konflik atau resolusi konflik,
di mana pihak-pihak yang berkonflik itu menunjuk pihak ketiga. Pihak ketiga itu bisa individu, bisa kelompok. Kemudian pihak ketiga tadi itu memberikan nasihat-nasihat. Sehingga dengan nasihat ini pihak-pihak yang berkonflik kemudian bisa melakukan resolusi konflik itu sendiri. Kemudian yang ketiga, arbitrasi. Arbitrasi itu mirip dengan mediasi. Cuman bedanya kalau mediasi itu pihak ketiga, nasihat, saran dan seterusnya itu tidak mengikat pihak-pihak yang berkonflik. Tetapi untuk arbitrasi itu pihak ketiga, baik itu individu ataupun lembaga, itu sifatnya mengikat. Artinya keputusan pihak ketiga itu mengikat kepada pihak-pihak yang berkonflik. Seperti itu. Yang keempat adalah transformasi konflik. Transformasi konflik itu pihak-pihak yang tidak berkonflik itu kemudian mencari akar permasalahan, mencari penyebab konflik, kemudian apa faktor-faktornya, kemudian pihak-pihak yang mencari ini kemudian baik itu di pihak pertama atau pihak kedua yang berkonflik, tujuannya adalah bagaimana menyadarkan kemudian membangun untuk tidak berkonflik. Artinya konflik itu merugikan, konflik itu tidak ada gunanya, dampaknya luar biasa. Sehingga pihak-pihak yang ketiga kemudian menyelami terus, mendalami terus, sambil kemudian dia meredam konflik, menjaga perdamaian, menciptakan perdamaian, dan seterusnya. Ini sering dilakukan oleh misi-misi yang dilakukan PBB ketika ada konflik antar negara, kemudian PBB melalui pasukan khusus terjun ke lapangan untuk melakukan transformasi konflik itu sendiri. Demikian materi faktor penyebab konflik dan resolusi konflik. Silakan Anda memberikan satu komentar dengan pemahaman Anda, apa perbedaan antara mediasi dan arbitrasi. Pendapat Anda ditulis di kolom komentar. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.